Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik kan? Ya kan? Alhamdulillah kalau ya baik ya kan. Ya kan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan aktivitasnya semua lancar ya kan. Semua profesi aktivitasnya lancar apalagi ya di akhir tahun ini ya kan. Apa namanya? Banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya kan, perubahan iklim dan lain-lain, bahkan gunung meletus kemarin terjadi di Jawa. Ini adalah bagian dari fenomena-fenomena alam. Semoga kita bisa jaga diri dan jaga kesehatan. By the way, ini adalah kali pertama ya kan kita dalam melakukan podcast Maleo Sulawesi Tengah. Podcast ini sebenarnya adalah bagaimana bertujuan memberikan edukasi kepada semua orang atas apa ya, keberagaman dan merawat hak dasar ya kan. Tujuannya sebenarnya bagaimana penerimaan itu ada lalu kemudian tidak ada diskriminasi terhadap sesama. Eh, Bersama saya tidak sendiri, bersama saya sudah ada orang di samping saya ya kan. Eh, saya Ririn ya sebagai pemandu acara kita atau podcast kita kali ini yang perdana ini ya kan. Di samping saya ada orang yang sudah sangat spesial ya kan. Hari ini dia sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama. Saya tahu orang ini sangat sibuk ya kan. Tapi dengan kita dia memberikan waktu untuk bisa menyesuaikan itu ya kan. Saya langsung perkenalkan saja, orangnya adalah Tirit Kak Salma. Halo Halo. Rin, halo Ih, luar semua. biasa ya kan. Sehat kan Kak? Alhamdulillah Wah, sehat. oke. Apa namanya, Kak Salma ini adalah orang yang sangat menginspirasi termasuk saya ya kan, karena sudah punya profesi ya kan. Profesi tidak main-main, lalu kemudian seorang ibu rumah tangga ya kan. Ini yang saya tidak ya kan, yang saya menjadi garis bawahi. Kenapa? Karena menjadi seorang rumah tangga lalu punya profesi lalu punya kesibukan lainnya ya kan, itu sangat tidak gampang ya kan. Ini yang saya menjadi penasaran. Lalu Kak Salma mungkin bisa kayak pertama kali kita mau bicara dulu, kita perkenalan dulu Oke, ya baik. kan. Bicara dulu seperti apa sih aktivitasnya Kak Salma, daripada saya memperkenalkan langsung ya kan, itu tidak etis. Baiknya orangnya langsung. Iya. Ayo Kak Salma. Iya. Hai, saya Salma. Keseharian saya bekerja sebagai konselor hukum di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak provinsi. Selebihnya saya ibu rumah tangga dan juga ya itu tadi warawiri juga di pengadilan kalau ada jadwal sidang gitu. Jadi itulah keseharian saya. Iya. Ya, keseharian keseharian yang benar warawiri ini yang saya tidak sanggup. Ya kan? Kapan saya dapat sudah ada di sana. Kapan saya dapat sudah ada di Sigi. Emang Kakak Salma punya jangkauan kerja itu di wilayah Sulawesi Tengah ya, cakupannya ya kan? Iya, kalau di Eh, Sigi kebetulan saya ketua Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anak. Luar biasa. Oke. Mungkin saya sebenarnya tidak perlu perkenalkan diri ya kan. Saya Ririn. Kak Salma. Ini saya agak insecure ya melihat dia punya profesi warawiri ini yang tadi. Nanti next saya akan menjadi seorang Kak Salma selanjutnya. Amin. Amin ya, Iya, aminkan. Nah, pasti bisa. terkait dengan pengalaman atau keseharian Kak Salma, saya mau pertanyakan pertama nih, bagaimana pengalaman kakak dalam selama ini ya melakukan pendampingan kekerasan ya di Sulawesi Tengah seperti itu. Ya, pengalaman banyak. Banyak ya. Banyak ya, karena ya sampai dengan saat ini kurang lebih 17 tahun bekerja dengan penyintas gitu, ada di samping penyintas. Nah, kalau pengalaman berinteraksi dengan penyintas perempuan, penyintas anak, kemudian penyintas disabilitas. Jadi itu menurut saya semua pengalaman gitu, bervariasi latar belakang penyintas dan juga bervariasi latar belakang pelaku. Ya, oke. Ya, bicara tentang tadi ya data, apa latar belakang pelaku maupun Iya. korban. By the way, ini saya penasaran nih, berapa kasus sebenarnya yang terjadi? Kak Salma kan menjadi orang pelaksana di unit ya. Iya, iya. Jelas tahu data ya. Iya. Berapa data ya kan? Data yang ada selama sepanjang 1 tahun Tahun kemarin. ini ya. Kalau data di UPT dari Januari sampai dengan Desember ini ada 55 kasus yang masuk dilaporkan di kami dengan bentuk kekerasan seksual
nomor satu Wah, bentuknya yang paling mendominasi KDRT, kemudian perebutan hak asuh anak, dan juga ada kasus kesalahan prosedur adopsi. adopsi ya, seperti itu. Adopsi anak. Itu bagian dari bentuk-bentuk kekerasan dan itu terlapor ya kan. Itu yang dilaporkan, dan dirujuk oleh lembaga layanan maupun dari DP3A kabupaten. Berapa tadi kasusnya Kak? 55. 55 kasus. 55 Itu yang terlapor ya kan. Bagaimana yang tidak terlapor? Kita nggak tahu ya Iya. kan. Saya yakin dan percaya ketika orang mungkin mau melapor ya kan, bahkan mungkin 10 kali lipat angkanya dari 55 kasus ini. Kakak bicara tadi kita sudah bicara bagaimana pengalaman ya, banyak suka maupun duka ya kan, berhadapan dengan kelompok rentan. Lalu bagaimana dengan berhadapan dengan latar belakang pelaku-pelaku ya kan. Tadi biasa juga pejabat ya kan. Ada pejabat. Kakak juga mungkin siapa tahu ada pengalaman bagaimana berhadapan dengan persoalan atau ada yang didampingi terkait dengan teman-teman gender minority dalam selama ini melakukan pendampingan kasus. Selama jadi pendamping. Iya. Selama saya menjadi pendamping dan kemudian menjadi lawyer, Iya. saya belum pernah menerima laporan dari teman-teman gender minority. Oh iya. Saya juga bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa? Karena saya yakin dan percaya tidak mungkin mereka tidak menerima kekerasan. Pasti ada. Pasti ada kekerasan ataupun ketidakadilan ataupun diskriminasi. Tetapi itu tidak dilaporkan. Nah, kenapa tidak dilaporkan? Saya merasa bahwa teman-teman gender minority ini mungkin karena mereka merasa mereka minoritas, kemudian kultur juga yang terbentuk di masyarakat bahwa mereka adalah memilih jalan yang sesat. Gitu. Banyak dalam pikiran masyarakat bahwa penampilan mereka, orientasi seksual mereka itu adalah sesat. Itu wajar ya kan kalau diperkosa ya kan, ya Allah ya, emang ini aposte ya kan, sasaran empuk. Jadi mereka mungkin memilih tidak melaporkan. Tapi saya pernah mendapat satu informasi dari seorang petugas kesehatan yang ada di puskesmas Talise. Mereka menyampaikan ke saya bahwa mereka baru saja menerima salah satu korban. Dia adalah waria, adalah waria dan dia mengalami perkosaan sehingga dia mengalami robekan di dubur itu beberapa senti dan dia kemudian dijahit. Nah, tetapi sebelum dia meninggalkan puskesmas, dia menekankan tolong saya punya data jangan disebarluaskan atau disebarkan ke masyarakat. Dia ingin safety gitu. Padahal memang sebenarnya dengan mau bicara, dengan speak up, melaporkan apa yang dialami, sebenarnya lembaga layanan itu sudah paham prinsip penanganan yang sesungguhnya, terutama salah satunya adalah kerahasiaan. Kerahasiaannya tadi. Oke. Berarti memang banyak faktor ya kenapa sampai orang tidak mau melapor. Ternyata tadi kasus yang Kakak Salma bilang bahwa ternyata dia sudah terjadi ya kan? Sudah terjadi. Tapi dia tidak, justru kemudian dia tidak mau datanya atau dia tidak mau kasus ini di blow up. Sebenarnya tidak di blow up, cuman ditindaklanjuti aja ya kan sebenarnya. Tapi dia tidak merasa tidak etis begitu mau mencari tahu dan menghubungi saya juga tidak. Itu haknya berarti ya. Artinya memang banyak ya, namun banyak faktor, mungkin para faktor ketidaktahuan itu menjadi orang tidak mau melapor, dan faktor akses kali ya Kak ya, akses malu dan sebagainya, insecure budaya tabu juga masih ada, masih dianggap bahwa kita tidak kita ini menjadi sasaran ini ya luar biasa. Ternyata Palu, Donggala sama Maluku itu menjadi satu wilayah yang sangat mendominasi dengan kasus kekerasan yang terjadi selama kurang lebih 2021 ini ya. Bagaimana dengan 2022 kita nggak tahu ya kan. Semua harus bergerak. Kakak Salma, bagaimana dengan tantangan Kak Salma sebagai seorang pendamping hukum di lapangan? Ya kan biasanya kan kita tidak hanya soal suka duka tapi ada beberapa tantangan yang ini mungkin bisa juga menjadi pembelajaran untuk orang lain, termasuk kita ini nih yang masih anak muda. Seperti itu. Bagaimana Kak? Tantangan banyak tentunya, tapi mungkin karena saya bekerja dengan penyintas ini, untuk penyintas ini bukan
waktu yang pendek, kurang lebih 17 tahun Ya. saya bekerja bersama penyintas. Tantangan yang saya rasakan, pertama kalau kita bicara penanganan kasus KDRT. 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 Nah, di mana KDRT ini dia siklus KDRT ini kan sudah biasa tuh. Kekerasan, bulan madu, kekerasan lagi, minta maaf, kembali rujuk, seperti itu. Nah, ketika pecah dan di mana korbannya sudah merasa tidak sanggup melaporkan, tapi pada akhirnya pelapor atau penyintasnya kemudian pelin-pelan, sementara kita sudah sepenuh jiwa raga ini, Iya. sepenuh jiwa raga, Terlanjur cinta. Kayak judul film saja ya kan. sepenuh jiwa raga untuk memenuhi haknya, memberikan efek jerah kepada pelaku. Tapi kembali lagi bahwa pendampingan itu bukan atas bentuk penanganannya, keinginan korban itu kan prinsipnya bukan kita yang menentukan, Ya. tapi kembali ke korban sendiri dengan asas pemberdayaan tadi. Ya. Silakan dia memilih. Nah, tantangan terbesar sebenarnya ini, sehingga dalam kita menjadi pendamping korban juga ada warning gitu. Oke. Secara psikologi sebisa mungkin ya jangan terlalu dekat melebihi dari konteks penanganan kasus kasusnya. dan konsultasi psikologi maupun konsultasi hukum, dia harus ada terminasi masa waktu. Oh ya. Ini sudah layak diakhiri konsultasinya, bimbingan konseling psikologinya, atau seperti apa. Nah, menentukan terminasi itu, mengakhiri penanganan itu juga penting gitu. Sehingga kita terkontrol dalam tidak melebar kemana-mana. Memang konteks hubungan kita dengan korban itu adalah hubungan penanganan kasus antara kita pendamping dengan korban dengan tidak menghilangkan nilai-nilai penanganan dan prinsip penanganan. Oke ya, berarti memang seorang lawyer, seorang pendamping hukum juga harus paham ya kiat-kiat atau nilai-nilai atau etis yang dalam melakukan pendampingan itu juga ya kan, jangan sampai melewati batas itu yang tadi ya, prinsip-prinsip dalam pendampingan hukum ya, ada apa sih pemberdayaannya, non litigasi maupun non litigasi ya kan. Yang tadi seperti yang Pak Kasama bilang ya, ada empat prinsip yang harus kita lakukan atau yang kita harus tanamkan, kita junjung tinggi seperti itu. Ya, saya rasa ini sangat luar biasa ya, kedatangan seorang lawyer memberikan pandangan-pandangan, memberikan cerita pengalaman-pengalaman, dan sangat jarang seorang lawyer bicara terkait dengan kekerasan seksual ya kan, karena biasanya ya kekerasan itu kan biasanya isu yang agak ya kan, tapi ini justru kita harus bicara soal ini. Kenapa? Karena emang banyak korban ya kan, tapi ini tidak kemudian dianggap serius seperti itu. Mungkin banyak kejadian-kejadian tapi itu karena tidak dianggap serius, makanya ya seperti itu saja. Saya yakin dan percaya 50 sekian kasus tadi yang Kak Salma bilang itu bahkan 10 kali lipat ya. Kalau semua orang sudah tahu, paham informasi ya kan, mau melapor dan memiliki akses yang sama, kelompok rentan, kelompok disabilitas dan sebagainya, mau melapor dan memberikan dan mendapatkan informasi atau literasi hukum seperti itu. Oke, terima kasih Kak Salma. Kita sudah berada di penghujung pembahasan kita ya, terkait dengan bagaimana proses pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi, dan seperti apa sih kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Tengah. Kami berterima kasih juga karena luar biasa ini kan, tadi sudah buat janjian sama tempat kerjanya Kak Salma yang di pengadilan yang harus tapi ya luar biasa, kita tepuk tangan dong untuk Kak Salma. Makasih ya Kak Salma, karena memang sudah ini perdana loh, berarti spesial dan momen akhir tahun ya, kita diisi dengan persoalan kasus kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender, ya kan. Ini harus orang semua paham dan tahu ya kan, karena bagaimana dengan kayak muncul pertanyaan, bagaimana 2022, apakah menurun kasusnya atau meningkat kasusnya? Pun kalau meningkat, apa indikasinya ya kan? Apakah kerja-kerja kita dalam memberikan informasi termasuk dengan yang kita lakukan saat ini itu nyampe ke orang-orang atau ke teman-teman
yang sudah dikasih tahu Kak Salma tadi itu nyampe atau tidak, iya kan? Bisa jadi yang kita sudah lakukan saat ini, Kak Salma sudah memberikan informasi kepada semua orang semua penonton, itu ternyata memberikan dampak kepada orang-orang yang lagi sedang menonton. Amin. Paham, amin ya, amin kan, biar semua orang ayo melapor ya kan, kok dijamin keamanan ya kan, kok Intinya mau speak up ya, mau bicara. speak up, mau bicara seperti itu. Yang lagi tidak terasa. Terima kasih juga semua sudah menonton, sudah menonton sampai dengan penghujung kita. Saya Ririn dan Kakak. Saya Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.